Kemudian kita sudah masuk pada penyiksaan terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Beliau ini Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu mengalami siksaan. Beliau disiksa dengan siksaan yang amat pedih, yang tidak akan ada lagi seseorang pun yang sanggup mengalami siksaan yang semacam itu. Bukan hanya dirinya yang disiksa. Kalau mungkin dirinya yang disiksa, mungkin dia bisa bersabar. Namun yang disiksa itu di hadapan matanya, ini adalah siksaan yang terbesar untuknya, pukulan yang paling besar yang dia alami. Orang yang paling dia cintai di hadapannya dibunuh, disiksa sampai mati. Orang tuanya di hadapannya dia lihat. Apa yang kita rasakan kalau kita mengalami hal yang demikian? Di hadapan kita, orang tua kita diperlakukan seperti itu. Rasanya mau mati sebelum orang tua kita yang dibunuh. Rasanya kita tidak akan sanggup melihat mereka. Ini siksaan yang paling hebat, jauh lebih berat daripada sekedar cambukan-cambukan yang dialami oleh Ammar. Walaupun demikian, tetap saja Ammar juga dicambuk sampai kadang disiksa sampai hilang kesadarannya. Sampai-sampai dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Sampai-sampai mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran, namun hatinya tetap tenang di atas keimanan. Karena hebatnya siksaan itu. Demikian pula ibu beliau, ibunda dan ayahanda beliau radhiyallahu taala anhu. Mereka adalah orang tuanya berasal dari, mereka adalah sekutu Bani Makhzum. Ketika itu Bani Makhzum dan pemimpin mereka yaitu Abu Jahal membawa mereka menuju padang pasir. Mereka dibawa kepada padang pasir. Ketika tanahnya mulai panas di tengah terik matahari, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun melewati mereka. Ketika itu mereka sedang disiksa, satu keluarga disiksa. Ammar dan kedua orang tuanya disiksa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun melewatinya, kemudian berdoa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu belum punya kekuatan, belum punya pasukan militer. Beliau belum bisa membela sahabatnya. Beliau hanya bisa melihat sahabatnya disiksa. Belum ada kekuatannya. Ketika itu sahabat yang masuk Islam masih bisa dihitung jari. Masih sangat sedikit. Kalau mau melawan mereka semuanya akan binasa, akan terbunuh semuanya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat yang lain hanya bisa menyaksikan sahabat yang sangat mulia ini disiksa bersama dengan seluruh keluarganya. Maka lewatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa, mendoakan untuk sahabat yang mulia ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, mudah-mudahan keluarga Yasir dalam kesabaran. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Tempat yang dijanjikan atas kalian adalah surga Allah. Ya Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah ampunilah keluarga Yasir. Ammar dan kedua orang tuanya itu adalah keluarga Yasir. Jadi tidak usah disebutkan satu-satu, cukup dikatakan keluarga Yasir, semuanya masuk. Tempat yang dijanjikan untuk kalian wahai keluarga Yasir adalah surga Allah. Bagaimana tidak? Betul-betul adik-adikku sekalian, kalau kita menghayati kisah-kisahnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul itu akan melahirkan kekuatan di dalam hati ini untuk
semakin menguatkan keimanan kita, semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bersabar wahai keluarga Yasir, bersabar di atas penderitaan ini, bersabar di atas cobaan ini, bersabar di atas ujian ini, maka surga untuk kalian. Kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Nabi itu adalah persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberi kabar gembira kepada keluarga Yasir melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau kalian bersabar di atas penderitaan ini, surga untukmu. Maka janji inilah yang membuat ayahanda dan ibundanya Yasir tenang, walaupun dia harus membayar semua ujian itu, semua penderitaan itu dengan hilangnya, tercabutnya nyawanya. Ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan meraih surga kalau mereka bersabar, dan betul-betul ibundahnya Ammar radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh manusia yang paling jahat, manusia paling bejat, laknatullah alaih. Ibundahnya beliau ditombak, bukan perutnya yang ditombak. Sekejam-kejamnya orang yang membunuh, tidak pernah kita mendengar pembunuhan yang lebih kejam dari ini. Seorang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditombak kemaluannya. Beliau pun meraih syahid. Manusia pertama yang meraih syahid di dalam Islam. Perempuan pertama yang meraih syahid di dalam Islam. Inilah perjuangan sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan agama ini, agar agama ini, adik-adikku sekalian, bisa sampai kepada kita seluruhnya. Luar biasa perjuangan mereka untuk kita bisa menjadi manusia yang bisa berbahagia. Luar biasa. Kenang ini, cintai mereka agar kita bisa bersama mereka walaupun kita tidak bisa mengamalkan amalan mereka. Cintai mereka. Siapa lagi yang akan bisa kita cintai, yang akan bisa menyelamatkan kita dengan kecintaan terhadap sesuatu itu kecuali kalau bukan mereka? Siapa lagi? Ayahnya beliau dicambuk sampai mati. Dicambuk sampai mati di hadapannya Ammar. Bagaimana tidak hati ini teriris-iris hati ini melihat manusia yang paling kita cintai, orang tua kita diperlakukan seperti itu. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, kalau kita yang mengalami hal yang seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Rasanya kita tidak mau lagi hidup. Bisa kita mengalami hal yang seperti itu? Wallah, tidak bisa. Kita tidak bisa. Sebuah kisah hidup manusia luar biasa, yang perjuangannya itu, adik-adikku sekalian, mereka bukan memperjuangkan dunia mereka. Tidak ada perjuangan untuk dunia dan harta di sini, tidak ada sama sekali. Untuk apa mereka korbankan nyawa mereka? Untuk siapa? Apakah mereka memperjuangkan emas? Apakah mereka memperjuangkan jabatan? Apakah mereka memperjuangkan hal-hal yang berada di dunia ini? Tidak, adik-adikku sekalian. Perjuangan mereka untuk semata untuk agama Allah Subhanahu wa taala, agar agama Allah ini bisa tetap tegak sampai kepada kita. Andai kata mereka tidak memperjuangkan agama ini, agar andai kata agama ini hilang bersama mereka,
Apa jadinya kita? Apa jadinya kita? Bisakah kita mengetahui jalan keselamatan tanpa kita mengetahui Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisakah kita mengetahui jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita mempelajari ilmu agama Islam? Ada ilmu yang menjelaskan kepada kita tentang jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala selain dari ilmu agama? Adakah yang pernah kita tahu di sekolah kita atau di mana saja? Adakah ilmu yang menuntun kita, yang bisa menuntun kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala selain dari ilmu agama? Tidak ada. Bagaimanapun hebatnya seseorang itu yang memiliki ilmu dunia yang terhebat, orang-orang Cina, apa saja yang bisa dia rakit, bahkan matahari bisa dibuat juga, matahari buatan. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, ilmu-ilmu mereka itu batasannya hanyalah di dunia ini saja. Ujung-ujungnya mereka juga nanti pasti akan mati. Dan setelah mati, mereka berada dalam kegelapan kalau tidak memiliki ilmu agama. Ilmu agama inilah yang akan memberi kita penerang nanti di akhirat. Agar jalan kita bisa mudah untuk meraih berbagai macam kebahagiaan nanti di negeri akhirat. Adapun Yasir, ayahanda dari Ammar radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal dunia karena siksaan yang sangat keras, siksaan yang sangat besar yang ditimpakan kepada beliau. Sedangkan ibunda Ammar radhiyallahu taala anhu adalah Sumayyah, yaitu Sumayyah bintu Khiyat, seorang wanita yang sudah tua, lemah, bekas budak Abu Huzaifah Al-Makhzumi. Abu Jahal laknatullah alaih, manusia yang paling bejat, manusia yang paling hina, yang tidak ada sifat manusiawinya, tidak ada perasaannya. Dia yang menikam ibunya Ammar, Sumayyah, seorang wanita yang sudah tua. Di mana hatinya itu? Betul-betul hati binatang orang ini. Laknatullah alaih. Akhirnya ibunda Ammar pun syahid. Dan beliau adalah wanita pertama dalam Islam yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhubungan dengan kisahnya sahabat Ammar radhiyallahu taala anhu ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ammar bin Yasir ini sudah mengalami berbagai macam penyiksaan, sampai-sampai dia tidak sadar lagi karena kerasnya siksaan itu. Dia pun keluar dari mulutnya kalimat-kalimat kekafiran. Beliau pun mencerca Nabi dan menyanjung-nyanjung patungnya karena kerasnya siksaan itu, mengikuti apa yang diinginkan oleh kaum musyrikin. Sampai-sampai sudah tidak sadar, mulutnya mengeluarkan kalimat-kalimat kekafiran. Maka setelah itu Ammar bin Yasir pun, beliau pun segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menangis. Beliau langsung mendatangi Nabi dan mengadukan perkaranya. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh saya ini telah mencercamu, memaki-makimu karena hebatnya penderitaan yang saya alami. Dan saya pun menyanjung-nyanjung Tuhan mereka." Dilaporkan langsung kepada Nabi tentang perkara yang beliau lakukan, dengan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mendoakan ampunan untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ammar, "Ya Ammar, bagaimana kamu dapati hatimu? Bagaimana kondisi hatimu ketika kamu mencerca saya dan kamu memuji patungnya?"
Maka kata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, adapun hatiku ya Rasulullah tetap tenang di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Hatiku mengingkari apa yang diucapkan oleh mulutku. Saya berucap seperti itu hanya karena betul-betul hebatnya siksaan yang saya alami, sehingga betul-betul saya terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran itu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Ammar, jika suatu hari nanti kamu disiksa seperti itu, sedemikian itu kerasnya, maka ucapkan lagi kalimat yang seperti itu agar kamu selamat. Inilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ingin membinasakan sahabatnya, karena yang Allah Subhanahu wa taala nilai dari kalian adalah hati kalian. Yang Allah Subhanahu wa taala nilai dari kalian adalah hati kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah memandang kepada wajah-wajah kalian, bentuk-bentuk tubuh kalian. Akan tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati dan amalan kalian. Allah melihat kepada hati-hati kalian. Jujurkah di atas keimanan atau sebaliknya? Ini yang dialami oleh sahabat yang sangat mulia ini. Maka setelah ini, karena perkara ini, turunlah ayat ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang bolehnya seseorang melakukan perkara, kalimat-kalimat kekufuran kalau mengalami perkara yang seperti yang dialami oleh sahabat Ammar bin Yasir ini. Kalau betul-betul disiksa dan jiwanya terancam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 106. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, maka ia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Maksudnya ini Ammar bin Yasir bersama keluarganya. Kecuali ini yang dipaksa kafir namun hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka ia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk berbuat kafir, kekufuran, maka kemurkaan Allah akan menimpanya dan baginya siksa yang besar. Ayat ini turun bersamaan dengan kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman. Jadi siapa saja yang kafir, murtad dari Islam setelah dia beriman, maka betul-betul Allah Subhanahu wa taala murka terhadapnya. Bahkan dalam hukum Islam, orang yang murtad itu diperintahkan untuk dibunuh. Murtad dari Islam diperintahkan untuk dibunuh. Namun yang menghakiminya, yang menegakkan hukum bukan setiap orang. Yang bertugas adalah pemerintah, yang bertugas adalah pemimpin kaum muslimin, bukan setiap orang. Jadi jangan setiap kita melihat orang murtad mau dibunuh, tidak seperti itu. Yang menghukumi mereka adalah pemimpin negara. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan.
Dan ini banyak para sahabat yang mengalami perkara yang seperti ini. Betul-betul mereka sangat terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran karena hebatnya siksaan yang mereka tanggung, mereka alami. Sehingga mereka pun terpaksa melakukan kalimat-kalimat seperti itu. Walaupun yang paling afdolnya, yang paling bagusnya itu tetap bertahan sampai mati untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran sebagaimana yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Beliau tetap bertahan, tidak mau dia ikuti ucapannya kaum musyrikin, dia tidak mau mengikuti apa maunya kaum musyrikin, tetap dia bertahan. Tetap yang keluar dari lisannya Bilal radhiyallahu taala anhu ahad, ahad, ahad. Bahkan di sebuah riwayat Bilal mengatakan, andai saja saya mengetahui sebuah kalimat yang membuat engkau semakin benci, maka saya akan mengucapkannya. Bagaimana kokohnya keimanannya Bilal kalau seperti itu? Sudah disiksa, dia ingin lagi membuat musuhnya itu semakin benci kepadanya. Ada kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah, yang tak kalah indahnya. Namun waktu yang membatasi kita, adik-adikku sekalian. Waktu yang membatasi, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita coba akan menceritakan kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Seorang sahabat yang betul-betul luar biasa, yang mengatakan andai saja saya memiliki 1000 jiwa, yang semua 1000 jiwa itu satu persatunya melayang di jalan Allah, maka itulah yang paling saya cintai. Beliau menangis karena hanya satu jiwanya yang harus berkorban di jalan Allah. Dia ingin 1000 jiwanya yang semuanya itu mati di jalan Allah. Sahabat Hudzaifah, insyaallah taala nanti kita akan ceritakan bagaimana kisahnya menghadapi Raja Romawi. Baik, sampai di sini dulu adik-adikku sekalian. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.